Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Salam sejahtera buat kita semua. Salam olahraga dan salam olahraga. Oke, semoga kalian tetap sehat di rumah meskipun belajar dari rumah atau home learning. Untuk kali ini kita lanjut di materi pembelajaran 4 tentang bela diri pencaksilat. Jadi kita masih di teknik dasar dalam bela diri pencaksilat. Yang sebelumnya di pekan kemarin kita sudah membahas tentang teknik pukulan dan tendangan. Nah, sekarang kita masuk teknik tangkisan, kemudian dan teknik elakan. Jadi dua materi pencaksilat untuk terakhir di pembelajaran keempat ini. Untuk itu marilah kita baca dulu. Punya untuk teman-teman bisa baca di halaman 89 di buku paket PJOK biar tahu tentang sekilas pemaparannya. Nah, di sini Pak Iqbal hanya merangkum saja tentang materinya, kemudian akan disampaikan beberapa teknik yang hari ini kemudian dipraktekkan. Yang pertama adalah tangkisan. Jadi untuk bela diri pencaksilat ada teknik dasar tangkisan. Ya gunanya tidak lain tidak mungkin untuk menghindar dan membalikkan serangan balik ke lawan. Jadi selain kita menangkis, kita pun bisa melawan untuk menyerang balik ke lawan atau teman sparring kita. Di sini ada tangkisan dibagi ada beberapa macam, ada 6 tangkisan. Kalian bisa lihat di buku paketnya. Yang pertama tangkisan dalam dengan pukulan depan. Oke, kemudian yang kedua tangkisan luar dengan pukulan tegak. Jadi ini kombinasinya ada tangkisan dan pukulan. Udah menangkis, kemudian kita menyerang dengan pukulan, teknik pukulan. Kemudian tangkisan atas dengan pukulan bandul, tangkisan bawah dengan pukulan tebasan, tangkisan silang bawah dengan tamparan, tangkisan silang atas dengan tebangan. Nah, di sini kita akan mempraktekkan beberapa teknik tangkisan. Nah, dengan sendirinya tangkisan ada definisinya, punya pengertiannya. Tangkisan merupakan teknik pembelaan dalam pencaksilat dengan melakukan kontak langsung pada seseorang tersebut. Jadi itu secara garis besarnya tangkisan adalah pembelaan diri untuk melakukan hubungan kontak dengan orang tersebut. Kemudian kita bisa menyerang balik dengan serangan apapun, entah dari pukulan ataupun tendangan. Itulah nama tangkisan. Di sini kita lanjut yang pertama, tangkisan dalam. Yang sebelumnya kita melakukan pukulan tendangan. Nah, kita akan kombinasikan di sini tangkisan dengan pukulan depan. Sebenarnya tangkisan dalam lebih ke menghindar. Nah, kemudian kita serangan baliknya dengan dua gerakan. Dua gerakan maksudnya gerakan langkah, dua gerakan kaki, kemudian mukul ke depan. Nah, itu dimaksud dengan tangkisan dalam dengan pukulan. Kemudian yang kedua, tangkisan luar dengan pukulan tegak. Kalau yang pertama kedua tangan kita menutupi tubuh kita, badan kita. Nah, yang kedua tangkisan luar salah satu tangannya bermain ke samping. Jadi melindungi tubuh kita lebih cepat pada saat sparring atau kita fight sama lawan. Contoh lawan memukul kita langsung tarik ke samping, kita patahkan tangan atau kakinya ke samping dengan tangan terkuat kalian, entah tangan kiri ataupun tangan kanan. Contoh kayak gini, kemudian kita tangkis ke samping kanan. Nah tangan yang satunya lagi ini bisa untuk melawan serangan kembali, melawan serangan lagi, bisa melawan serangan balik. Nah, tangkis akhirnya mukul atau kita tangkis keluar dengan sikuan kaki. Nah, yang kedua tangkisan atas dengan pukulan bandul. Tangkisan atas, untuk kuda-kudanya bebas, bisa memakai kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, kuda-kuda tengah, ataupun kuda-kuda samping. Jadi untuk tangkisan lebih identiknya pakai dengan kuda-kuda samping atau pasang samping. Seandainya depan pun bisa. Itu lebih ke tangkisan yang kedua yang tadi Pak Iqbal jelaskan, tangkisan luar. Nah, yang ketiga tangkisan atas bisa memakai kuda-kuda samping. Satu tangan kalian ditaruh di sebelah bahu kalian, bahu samping, kemudian tangan kanannya di atas kepala.
Ini gunanya tangisan atas untuk menebak pukulan atas yang mengarah kepada sasaran muka kalian. Jadi tarik ke atas, kemudian kita bisa memukul balik dengan sasaran perut ataupun dada. Nah, oke. Bisa juga tangkis ke atas, kita bisa menendang dengan siku. Sasarannya kita menyiku dengan posisi perut lawan. Tangkis ke atas, kemudian kita siku, Pak. Nah, oke. Yang kedua, tangkisan bawah dengan pukulan tebasan. Tangkisan bawah. Nah, kalau tangkisan bawah sendiri ini untuk menangkis serangan pada saat lawan menendang posisi tubuh kita, entah bagian kemaluan atau bagian perut. Pada saat lawan menendang nih, kita tangkis bawah. Tangkisannya keputar kayak gini. Kemudian kita bisa serangan balik dengan teknik tendangan atau teknik pukulan tebasan. Jadi kita tarik ke bawah, kemudian kita maju satu langkah. Nah, kita dengan sendirinya menyerang balik dengan tebasan mengarah ke bagian leher. Kalau tebasan mengarah bagian bahu juga bisa, tapi tekniknya untuk tebasan mengarah ke bagian leher. Kita menangkisi bawah, kemudian kita serang balik maju satu langkah dengan tebasan di bagian leher lawan kalian. Kemudian tangkisan silang atas dengan tebangan. Jadi bisa juga dilakukan dengan tangkisan kedua tangan. Maksudnya ke atas, posisi kedua tangannya menyilang, kemudian tarik ke atas. Jadi gini nih. Ini lebih untuk sikap menangkis tendangan. Kalau kaki lawannya kuat, nah kita menangkis dengan dua tangan. Kemudian kita melakukan tebasan. Tebasan, nah itu kayak yang keempat, yaitu kayak tebasan. Nah, ini tebangan sebenarnya hampir mirip kayak tebasan. Orang mau nebang pohon ya tangannya gini. Tebasan pun sama. Tebasan itu bisa lurus, posisinya bisa juga miring. Nah, tebangan sasarannya lebih ke kecepatan. Nah, oke. Nah, kalau tebasan itu bisa miring, bisa lurus. Nah, tebangan tuh istilahnya spontan. Kita menepis langsung. Nah, kuda-kudanya dengan kuda-kuda samping. Dari tangannya taruh di dada, kemudian kita menepis, tarik ke atas, langsung tebangan. Nah, di sini ada contoh alatnya. Nah, Pak Iqbal praktekkan peraganya dengan alat, yaitu pakai busa. Cuma busanya nggak sesuai dengan busa yang digambar. Kemudian yang terakhir, tangkisan silang bawah dengan tamparan. Dengan tebangan hampir sama. Tangkisan silang bawah dengan tamparan. Jadi tangkisan silang bawah. Kalau yang kelima tangkisannya ke atas, nah sekarang ke bawah. Ini juga sama untuk menangkis tendangan lawan. Nah, kemudian kita melakukan tamparan. Tamparan bisa kayak gini, bisa juga memukul. Jadi tamparan lebih identik, bisa telapak tangannya terbuka, bisa juga memukul langsung. Kemudian kita lanjut elakan dan tendangan dengan bergerak. Dalam variasi gerak dasar non lokomotor dan lokomotor. Jadi elakan itu gerakan non lokomotor karena tidak berpindah tempat. Kemudian tendangannya itu gerakan berpindah, makanya masih gerakan lokomotor. Elakan hampir sama kayak tangkisan, bisa menghindar, kemudian kita melakukan serangan balik. Nah, di sini ada beberapa macam jenis elakan. Ada 5 jenis elakan. Yang pertama, elakan atas dengan tendangan depan. Jadi elakan atas dengan posisi aba-aba, posisi kuda-kuda samping. Itu fungsinya, tujuan elakan atas itu menghindar dari tendangan lawan. Contoh nih, kalau sparring kan ada tendangan kayak gini nih, tendangan di depan. Nah, kita loncat, sambil loncat, kalau sudah loncat kita melakukan serangan balik dengan tendangan depan. Tendangan depan mengarah ke posisi bagian perut, bisa juga bagian dada ataupun bagian kemaluan. Tergantung tendangan kaki kalian. Seandainya kaki kalian lebih ke bawah, berarti sasarannya ke kemaluan. Tapi dalam bela diri jenis manapun, tendangan tidak boleh
mengarah ke bagian kemaluan, itu dianggap false atau pelanggaran. Jadi mengarah bagian perut ataupun bagian dada, bagian bahu. Untuk bela diri pun mendapatkan nilai dengan tendangan mengarah sasaran bagian bahu, bagian punggung. Contoh nih, kita melakukan elakan atas, kemudian kita tendangan. Nah, itu dapat poin, mengarahnya bagian punggung. Kemudian elakan bawah dengan tendangan samping. Jadi kita mengelak nih, kemudian tendangan ke samping. Yang tadi baik ceritakan, tendangan mengarah ke bagian pinggang atau bagian punggung. Kita mengelak. Yang ketiga, elakan samping dengan tendangan sabit. Jadi posisinya kuda-kuda samping, kemudian kita mengelak ke samping nih. Saya langsung tendangan sabit, menghindar ke samping. Nah, menghindar ini dari serangan tendangan, menghindarinya dari serangan tendangan. Kemudian kita menyerang balik dengan tendangan sabit, mengarah ke lutut lawannya. Oke. Yang keempat, elakan belakang dengan tendangan jejak. Kalau tendangan jejak sama tendangan sabit hampir mirip. Kalau tendangan jejak kakinya lurus, kalau sabit kakinya dipatahkan. Nah, di sini kita elakan belakang. Jadi untuk elakan belakang digunakan untuk menghindari serangan pukulan. Kita langsung tubuh kita tarik ke belakang nih, spontan. Contoh nih. Kemudian kita melakukan tendangan balik, tendangan jejak. Oke. Jadi gini, contoh kita dipukul dari lawan pada saat sparring atau event-event resmi nih. Nah, kita mengelak, kemudian kita melakukan serangan balik dengan tendangan jejak, mengarah ke perut. Kemudian elakan belakang putar dengan tendangan belakang. Kita pada saat serang balik, kita memutar ini, tendangan jejak. Itu kayak gitu gambarannya. Kemudian yang sudah, nah sekarang kita akan melakukan prakteknya. Ini sekedar reviewnya, sekalian Pak Iqbal jelaskan untuk tutorialnya biar jelas. Habis ini kita melakukan prakteknya kalian bisa dilakukan di rumah dibantu saudara kalian, tapi disarankan tidak boleh saudaranya di bawah umur 10 tahun, minimal ya 11 tahun lah, karena kan ini ada pukulan kemudian ada tendangan. Takutnya pada saat kalian melakukan praktek sama adik kalian di rumah jadi beresiko. Makanya ini direkomendasikan bisa berpartner di atas umur kalian, jadi biar lebih sigap, biar lebih tahu. Jadi nggak sembarangan praktek di rumah. Oke, biar lebih mempercepat waktunya kita langsung aja ke pemanasan. Untuk pemanasan bela diri bebas, bisa kalian melakukan gerakan lari ataupun gerakan jalan. Intinya yang penting melakukan pemanasan. Kita mulai pemanasan seperti biasa aja. Kalaupun lari ini tidak cukup waktunya, karena lapangannya pun ya terlalu sempit, nggak terlalu luas, makanya pemanasannya seperti biasa. Oke, sebelumnya kita dimulai dari berdoa agar kegiatan ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah. Ada berdoa. Oke, doa selesai. Kita lanjut ke pemanasan teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini pemanasan tujuannya biar untuk memperkuat kaki kalian pada saat melakukan kuda-kuda ataupun sikap pasang. Oke, bisa juga lari maju mundur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa lari samping 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, segitu aja pemanasannya. Nah, sekarang kita langsung praktek
Di sini Pak Iqbal akan meminta bantuan teman untuk melakukan praktek tangkisan dan elakan. Oke. Oke, kita langsung memulai pertama tangkisan dengan pukulan depan. Nah, yang kedua tangkisan luar dengan pukulan tegak. Nah, sasarannya dada teman-teman. Kemudian yang ketiga tangkisan atas dengan pukulan bandul. Nah, tangkisan atas, terus pukulan bandul. Nah, yang keempat tangkisan bawah dengan pukulan tebasan. Nah, langsung. Oke. Jadi tebas. Mengarahnya sebenarnya sih ke muka, cuma ini mengarahnya ke leher. Ini karena kan sparringnya biasa, kalau bener mah nggak apa-apa ke muka. Yang kelima tangkisan silang atas dengan tebangan. Yang keenam tangkisan silang bawah dengan tamparan. Ini seru nih. Just tampar. Nah. Oke, ini tangkisan di contohnya. Kemudian yang kedua gerakan elakan. Nah, kita menghindar, kemudian kita melakukan serangan balik kayak tangkisan. Elakan atas jangan tendangan depan. Mulai. Ulang lagi. Elakan atas berarti kita sebagai apa ya? Proteknya sebagai protektor, punya sebagai apa ya? Menjaga tubuh kita dari serangan, kita harus lompat. 1, 2, 3. Tenang. Nah, kita melakukan serangan balik. Jangan tendangan depan. Kemudian yang kedua, elakan bawah dengan tendangan samping. Elakan bawah. Jadi musuh mengarahnya kaki bagian lutut. Tendangan samping. Nah, yang ketiga, elakan samping dengan tendangan samping. Kita menghindar ke samping teman-teman. 2, 3. Ulang lagi. Ini kayaknya terlalu mendahului dari tendangan nih. 1, 2. Nah, tendangan samping bisa mengarah perut ataupun dada. Yang keempat, elakan belakang dengan tendangan jejak. Kita cuma mengarah tubuhnya, hanya menghindar lagi doang. Sip. Tendangan samping. Nah, kemudian yang kelima, elakan belakang putar dengan tendangan belakang. Tubuh kita memutar nih, jadi lebih benar-benar sigap, kemudian lebih fleksibel. Lenturlah. Ulang lagi, kurang cepat. Tuh 2, 3. Nah, oke gitulah. Kemudian, oke, cukup sekian. Oke, terima kasih. Ini dari perguruan Naga Bocor, Pak Mario. Oke, terima kasih. Teman-teman bisa dipraktekkan di rumah, bisa review, dan bisa dipelajari di rumah tentang materi bela diri pencaksilat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tugas kalian biasa dikirim pada saat praktek dengan format foto. Kemudian pengumpulan tugas paling lama hari Rabu jam 12 siang. Tetap jaga kesehatan, tetap berolahraga. Tanpa berolahraga tubuh kita tidak sehat dan tidak semakin naik imunitas tubuh kita. Karena kondisi kita masih PSBB transisi, masih PSBB hampir bebas dari PSBB. Maksudnya kita akan memasuki masa-masa bisa berkomunikasi dengan keluarga lain di luar lingkungan rumah. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.